Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are in a good condition. Oke, hari ini kita akan belajar tematik E, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 dengan tema pahlawanku. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kalian persiapkan dulu buku tematik E-nya dan juga pensil dan buku tulisnya. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, kalian pasti tahu kan pahlawan itu apa? Nah, pahlawan itu bukan hanya mereka yang bertempur di medan peperangan demi bangsa dan negara. Pahlawan juga termasuk mereka yang peduli dan suka menolong orang lain. Nah, berikut ini biografi singkat dari Bapak Palang Merah Internasional, yaitu Jean Henry Dunant, yang menjadi pahlawan bagi banyak orang hingga kini. Nah, materi yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakannya kembali. Nah, di halaman 17 di buku tematik tematik E itu ada cerita atau kisah atau biografi singkat dari Jean Henry Dunant. Nah, di situ kalian bisa baca Jean Henry Dunant dilahirkan di Jenewa, Swiss pada tahun 1828 dan namanya dikenal sebagai pendiri Palang Merah Internasional. Nah, kedua orang tuanya juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti mengurus panti asuhan dan membantu keluarga-keluarga miskin. Nah, Jean Henry Dunant ini mengikuti langkah kedua orang tuanya dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, tetapi sebuah hal yang mengerikan terjadi. Nah, saat dalam perjalanan bisnisnya ke Solferino, Italia, Jean Henry Dunant menyaksikan dampak peperangan yang sangat mengerikan. Karena peperangan tersebut, sebanyak kurang lebih 40.000 orang terluka parah dan meninggal dunia. Nah, melihat keadaan yang seperti itu, Dunant segera melakukan tindakan. Nah, Dunant kemudian bekerja sama dengan para wanita di sana untuk menyediakan pertolongan bagi mereka yang terluka. Nah, Jean Henry Dunant ini melakukan hal tersebut dengan uangnya sendiri. Dunant juga mendirikan sebuah rumah sakit sederhana dan membeli peralatan medis. Setelah Dunant kembali ke Jenewa, Dunant menuangkan pengalamannya. Nah, Dunant ini setelah kembali ke Jenewa membuat buku dengan judul A Memory of Solferino. Nah, di dalam bukunya tersebut, Dunant mengungkapkan dua pemikiran yang amat penting, yaitu yang pertama, membentuk sebuah organisasi internasional untuk menolong para prajurit yang terluka dan membuat perjanjian internasional untuk melindungi para tentara. Nah, pada tahun 1863, Dunant bersama 4 orang dari Jenewa membentuk sebuah organisasi yang dinamakan International Committee of the Red Cross or ICRC atau Komite Internasional Palang Merah. Nah, semangat dari Jean Henry Dunant menginspirasi pendirian begitu banyak Palang Merah nasional di banyak negara di dunia. Nah, kalian ceritakan kembali tentang Jean Henry Dunant ini, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, di halaman 18 ada pertanyaan, siapakah Jean Henry Dunant? Siapa yo? Jean Henry Dunant adalah pendiri Palang Merah Internasional. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan peristiwa yang telah menggerakkan Jean Henry Dunant untuk menolong sesama. Nah, peristiwa yang telah menggerakkan Jean Henry Dunant untuk menolong sesama yaitu dalam perjalanan bisnisnya ke Solferino, Italia, Jean Henry Dunant ini menyaksikan dampak peperangan yang sangat mengerikan. Nah, akibat dari peperangan tersebut, sebanyak kurang lebih 40.000 orang terluka parah dan meninggal dunia. Dan
melihat keadaan tersebut, Jane Henry Dunant ini tergerakkan hatinya untuk berusaha menolong korban dari peperangan tersebut. Oke, yang ketiga, apa saja pemikiran Jane Henry Dunant yang terdapat dalam buku A Memory of Solferino? Nah, yang pertama itu pemikirannya membentuk sebuah organisasi internasional untuk menolong para prajurit yang terluka. Dan yang kedua itu membuat perjanjian internasional untuk melindungi para tentara. Oke, yang pertanyaan terakhir, menurutmu mengapa Jane Henry Dunant disebut sebagai pahlawan? Mengapa, yo? Oke, Jane Henry Dunant disebut sebagai pahlawan karena Jane Henry Dunant sudah menolong orang, bahkan mungkin sudah ratusan orang yang dia tolong gitu. Jadi berkat kepedulian dan suka menolong orang lain tersebut, Jane Henry Dunant diberi julukan sebagai pahlawan. Gitu. Oke, next, menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Nah, cahaya sangat penting bagi kehidupan. Cahaya juga berperan penting dalam proses penglihatan. Cahaya membuat lingkungan menjadi terang sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Jika tidak ada cahaya, benda-benda di sekitar kita tidak dapat terlihat dan mata kita juga tidak dapat melihat. Nah, bagaimana sih proses dari cara kita melihat itu? Nah, prosesnya yaitu cahaya yang menyinari benda dan lingkungan sekitar akan dipantulkan oleh benda dan lingkungan sekitar. Pantulan cahaya tersebut akan memasuki mata kita melalui lubang kecil yang disebut pupil. Nah, kemudian berkas cahaya sampai pada retina yang membentuk gambar terbalik. Pada retina terdapat saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak. Nah, saraf mata akan meneruskan informasi dari retina berupa gambar terbalik tersebut ke otak. Kemudian otak akan menerjemahkan informasi tersebut. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Oke, next, bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama ada otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Selanjutnya ada saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selanjutnya ada retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Selanjutnya ada iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Selanjutnya ada kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya lagi ada pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Nah, yang terakhir ada lensa mata, yaitu berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Oke, next, bagaimana kita dapat membedakan warna benda? Nah, berikut ini proses indera penglihatan dalam melihat warna. Yang pertama, benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Nah, yang kedua, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Yang keempat, sel-sel di retina memberi sinyal ke otak. Nah, yang terakhir, otak memberi kesimpulan warna benda yang terlihat. Dan selanjutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menyelesaikan masalah atau konflik dengan bermusyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri kepada orang lain. Yang ketiga, setiap orang memiliki kedudukan yang sama, sehingga keputusan untuk kepentingan bersama lebih diutamakan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mengambil keputusan bersama dengan mufakat. Yang keenam, melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat baik. Dan yang terakhir, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah indera penglihatan kita itu sangat penting. Nah, cahaya juga sangat penting bagi kehidupan. Cahaya berperan penting dalam proses penglihatan.
Cahaya membuat lingkungan menjadi terang sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Jika tidak ada cahaya, benda-benda di sekitar kita tidak dapat terlihat dan mata kita juga tidak dapat melihat. Selanjutnya, kita juga harus menyelesaikan masalah atau konflik dengan bermusyawarah. Dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Bila ada yang masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Miss ya. Miss akhiri untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.